Untuk anak bayi sampai usianya 2 tahun, itu sama sekali nggak boleh dikasih gadget, Dok. Jadi no screen time at all. Kalau misalnya kontak lensnya tiba-tiba hilang gitu ya, Dok, ya, tiba-tiba udah naik ke atas, ya berarti harus datang ke polimata. Ada penelitian yang mengatakan dari British Journal of Ophthalmology gitu ya, Dok, ya. Mereka mengatakan kalau anak-anak tuh yang kalau menggunakan gadget, tiap nambah 1 jam dari yang harusnya nggak boleh gitu ya, Dok, ya, itu akan meningkatkan atau increase incidence-nya jadi 3% untuk terjadinya mata minus, Dok. Ya, halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di program podcast Sentra Medica Hospital Group. Kali ini bersama Sentra Medica Hospital Cibinong dengan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu Dr. Pauline Melisa Site, spesialis mata. Dan kebetulan kita akan membahas mengenai kesehatan mata atau menjaga kesehatan mata di era digital saat ini. Ya, kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Pauline. Apa kabar, dokter? Kabar baik, Dok. Luar biasa, selalu baik, dokter ya. Selalu baik. Selalu baik. Oke, Dok, ini kan memperingati Hari Kesehatan Mata atau World Sight Day 2024, di mana tema yang diusung untuk tahun ini adalah menjaga kesehatan mata anak. Jadi kesehatan mata lebih difokuskan pada kesehatan mata anak-anak. Tapi kita akan ngobrol kesehatan mata pada umumnya juga ya, dokter ya. Nah, kalau melihat era digital, dokter, saat ini di mana semua orang baik usia dewasa, usia remaja, bahkan anak-anak sudah familiar dengan yang namanya gadget ataupun juga handphone atau tablet atau apalah itu, iPad lah ya namanya. Nah, apa sih, dok, dampak? Oke, kita tahu dampak baiknya sudah tahu. Penggunaan jangka panjang, terlalu lama terpapar dengan cahaya dari gadget. Apa sih, dok, dampak-dampak yang perlu kita waspadai gitu, dokter? Iya, Dok. Ya, seperti yang dokter bilang sih ya, Dok, ya, memang kan kalau zaman sekarang ini hidup kita tuh pasti erat dan dekat banget sama gadget ya, Dok, ya, apalagi sejak zaman pandemi COVID. Jadi sejak zaman pandemi COVID, semua orang bergantung pada gadget dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah, meskipun gadget ini mempunyai efek baik seperti yang dokter bilang, kita bisa cepat cari informasi, kita butuh informasi mengenai satu topik, itu bisa cepat dicari dengan menggunakan gadget, tapi ada efek buruknya juga, Dok. Nah, kalau efek buruknya itu dari screen time ini, salah satunya pertama tuh dia bisa bikin atau bisa memicu adanya miopia atau mata minus, Dok. Baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Karena kan seperti yang dokter bilang, gadget tuh sekarang dari anak-anak sampai dewasa, bahkan balita atau bayi pun udah pakai gadget. Jadi seperti yang ditakutkan kalau screen time-nya berlebihan, pertama dia bisa memicu adanya miopia atau mata minus. Jadi dari sebelumnya nih sebenarnya matanya normal-normal aja, Dok, tapi karena berlebihan memakai gadgetnya, lama-lama dia bisa jadi pakai kacamata, kayak gitu, Dok. Jadi miopia itu kalau bahasa awamnya sih mata minus gitu, Dok. Nah, selain dari mata minus bisa memicu mata minus, dia juga bisa bikin ada kondisi namanya computer vision syndrome atau digital eye strain, Dok. Jadi computer vision syndrome ini bakal bikin mata kita jadi cepet capek, cepet lelah, mata kita kering, atau misalnya kita jadi suka sakit kepala, sakit leher, ataupun sakit bahu karena kita keseringan menggunakan gadget. Kayak begitu. Tadi kan dokter Pauline bilang era saat ini sejak pandemi, ya berarti sejak 2020 ke sini banyak orang yang mengeluhkan tadi, dok, computer vision syndrome. Ada nggak sih, dok, penelitian begitu atau literatur yang menuliskan atau melaporkan angka peningkatan angka insiden orang menjadi mata minus atau orang pakai kacamata, dok? Ada nggak sih itu data-datanya, dok? Iya sih, Dok. Jadi memang karena memang belakangan kan kita kalau ketemu di mall juga bisa lihat ya, Dok, ya, anak-anak masih kecil gitu, belum juga sekolah udah pakai kacamata. Memang ada penelitian yang mengatakan dari British Journal of Ophthalmology gitu ya, Dok, ya. Mereka mengatakan kalau anak-anak tuh yang kalau menggunakan gadget tiap nambah 1 jam dari yang harusnya nggak boleh gitu ya, Dok, ya, itu akan meningkatkan atau increase incidence-nya jadi 3% untuk terjadinya mata minus, Dok. Kalau untuk orang dewasa, itu menurut beberapa penelitian bilang 1 dari 6 orang dewasa di usia dewasa ya, Dok, dia di atas 20 tahun, dari yang sebelumnya mungkin dia di waktu masa sekolah nih, dari SD, SMP, atau SMA, nggak pernah pakai kacamata. Tapi karena sekarang dia pakai gadget berlebihan, dia di usia dewasa ini tiba-tiba jadi pakai kacamata, Dok. Jadi memang sekarang jadinya sejak zaman pandemi,
intensitas atau prevalensi orang pakai kacamata jadi lebih banyak sih memang dok, seperti itu. Ya memang nggak bisa dipungkiri lah ya dok, kita sekarang ini kerja aja pasti pakai ya, semua bidang-bidang pekerjaan ya dok, di semua industri saya rasa sekarang terkoneksi dengan yang namanya gadget, entah laptop, entah komputer dan sebagainya. Nah gini dok, kalau kepada dunia kerja, kepada orang yang kerja, ya pasti kan kita nggak bisa larang ya. Karena dia mau nggak mau harus lihat data, ya berkomunikasi. Ada anjuran-anjuran nggak sih dok? Misalkan berapa lama dia ya terpapar dengan gadget atau dengan perangkat gawai ini gitu dok, paling lama? Iya dok, jadi kalau untuk menurut beberapa guidelines ya dok ya, kalau untuk anak-anak sebenarnya ada rekomendasinya dok untuk berapa lamanya dalam satu hari. Kalau menurut guidelines dari American Academy of Pediatrics gitu ya dok ya, untuk anak bayi sampai usianya 2 tahun itu sama sekali nggak boleh dikasih gadget dok. Jadi no screen time at all. Jadi anak bayi itu jangan sampai dikasih gadget. Tapi kalau misalnya dia sewaktu-waktu, misalnya kalau nerima video call gitu dengan ayah atau ibunya yang lagi kerja, ya nggak apa-apa, itu kan nggak sampai 1 jam gitu ya dok ya. Mungkin dia di rumah diasuh nenek atau pengasuh ya neni gitu ya. Terus nanti video call sama video orang tua call itu gitu, nggak apa-apa, masih oke. masih boleh. Tapi kalau untuk anak-anak usianya 2 sampai 5 tahun, menurut guidelines tadi dia bilang cuma boleh maksimal 2 jam dok. Jadi anak-anak usia 2 sampai 5 tahun nggak boleh pegang gadget lebih dari 2 jam dalam sehari. 2 jam durasi total ya? Durasi total dok dalam 24 jam. Kalau untuk orang dewasa atau anak-anak yang udah usia 6 tahun ke atas sampai usia kayak kita dewasa, sebenarnya sampai saat ini belum ada guidelines-nya sih dok berapa maksimalnya. Cuma ada beberapa penelitian juga yang bilang kalau kita pegang gadget sekitar 3 sampai 4 jam itu akan meningkatkan resiko kita jadi miopia atau mata minus sebanyak 4 kali lipat dok. Jadi mungkin di situ kita bisa ngambil cut off-nya ya paling lama 3 atau 4 jam dalam 3 atau 4 jam dalam sehari durasi total. Durasi total dok. Jadi bukan dalam sekali duduk kita main gadget 3 jam, bukan seperti itu berarti ya. Iya dok. Dok ini ada juga yang bilang begini, misalkan habis 1 jam nonton, sekarang kan di Netflix atau nonton drakor atau apapun itu, sejam 2 jam, ambillah waktu untuk memejamkan mata atau let's say tidur. Dengan tidur atau memejamkan mata, apakah akan membuat mata bisa kembali rileks atau seperti apa sih Dokter Pauline? Iya dok, jadi memang seperti yang dokter bilang, kalau misalnya 1 jam terus kita akan ambil waktu istirahat, sebenarnya dari American Academy of Ophthalmology itu sebenarnya ada namanya sih dok, ada Rule of 2020 sebenarnya dok. Jadi sebenarnya disarankan kalau bisa kita udah megang gadget dari 20 menit, nah setelah 20 menit kita harus berhenti dulu dok pegang gadgetnya. Kita berhenti selama 20 detik, terus lihat benda-benda yang jauh sekitar 20 feet atau dalam meter tuh sekitar 6 meter dok. Jadi pokoknya lihat yang jauh aja. Jadi memang kalau misalnya ada efeknya setelah kita pegang gadget terus kita tidur ya tentu ada efeknya dok. Karena kalau misalnya kita lihat gadget dalam jarak dekat, ini sebenarnya otot mata kita kerjanya lebih keras dok dibanding kalau misalnya kita lihat dalam jarak jauh. Jadi kalau misalnya kita lihat 1 jam gadget, tentu kan kayak maraton aja gitu ya dok ya. Selama 1 jam disuruh lari terus, tapi nggak boleh berhenti minum, nggak boleh berhenti ambil nafas dan sebagainya. Tentu matanya cepet capek, cepet lelah dok. Dan kalau dokter ngambil istirahat ya tentu ada efeknya, dia akan lebih rileks setelahnya, akan lebih segar, dan si pelembapan matanya dengan air mata juga lebih baik seperti itu. Tapi lebih disarankannya lagi yang tadi Rule of 2020 sebenarnya. Apa cukup dok dengan 20 detik saja? Apa bisa lebih semenit lah, katakanlah semenit istirahat atau gimana dok? Iya dok, jadi sebenarnya ya semakin lama ya semakin bagus sebenarnya dok ya. Cuma kan Rule of 2020 itu cuma kayak imbauan kalau misalnya kita sibuk banget nih dok ya 20 detik juga cukup sebenarnya dok. Tapi buat kalau yang sibuk banget nih ya. Iya dok. Tapi kalau misalnya pengen lebih dari 20 detik, misalnya semenit atau 5 menit ya lebih bagus lagi sebenarnya dok. Oke, jadi udah jelas ya dok tadi himbauan dari apa tadi dok? American Academy of Ophthalmology. Jadi yang 20 menit di depan komputer, di depan laptop ya harus ada jeda 20 detik minimal. Minimal dok. Minimal. Buat lihat yang jauh. Lihat yang jauh. Kalau ruangannya sempit, dia mau lihat yang jauh susah. Merem bisa nggak sih? Sebenarnya kan kalau itu disarankan karena kita habis lihat yang dekat, karena ototnya kontraksi, terus kita lihat yang jauh itu jadi lebih rileks ya dok ya. Kan kalau kontraksi itu kan dia
lebih pendek gitu ya dok ya si ototnya. Tapi kalau relax kan dia lebih panjang tuh. Nah pilihannya sebenarnya harusnya liatin jauh. Tapi kalau misalnya tidak ada, misalnya dalam ruangan kayak begini ya dok ya, apakah ingin mengistirahatkan mata ya? Saya rasa sih silakan saja sebenarnya. Yang penting si ototnya tidak diforsir untuk kerja terus-terusan. Satu lagi dok, apa kan kadang orang kalau nonton atau lihat gadget cukup lama selain tadi nggak enak mata, kadang suka perih. Ada orang yang suka cuci muka, biar kena air matanya itu katanya biar adem. Dengan cuci muka, apakah aman buat mata gitu loh? Kan kita nggak tahu air keran yang kita pakai itu dok. Iya dok. Jadi memang kan seperti yang tadi saya bilang, kalau screen time yang berlebihan, ada kondisi yang tadi namanya computer vision syndrome itu ya dok ya, yang bikin matanya jadi kering. Karena kan kalau kita misalnya lagi fokus pegang gadget, apalagi di jarak dekat, terlalu fokus kita lama-lama lupa buat ngedip ya dok ya. Jadi kita kan gitu terus ngelihat si gadgetnya karena tidak mengedip, sedangkan fungsi mengedip itu kan untuk mengalirkan si air mata ke seluruh permukaan mata ya dok ya. Kalau kita frekuensi mengedipnya berkurang, air matanya tentu produksinya berkurang juga, jadi matanya kering. Nah memang salah satu tipsnya untuk menghindari itu ya kita harus paling lebih sering untuk menggunakan cairan obat tetes untuk pelembab mata sebenarnya dok. Tapi kalau misalnya tidak tersedia, jalan lainnya boleh untuk mencuci muka atau mencuci mata seperti itu dok. Tapi lebih disarankan lagi sebenarnya memakai obat tetes artificial tears. Jadi kayak pelembab mata. Kalau di luaran sana mungkin ya banyak merek-mereknya ya dok. Mereknya seperti itu dok. Jadi memang lebih disarankan ya obat tetes mata pelembab mata sebenarnya dok. Bukan cuci muka, mata pakai air ya. Iya dok. Karena ya seperti dokter bilang tadi, air itu kan kita nggak tahu ya dok, meskipun dia tidak berwarna, tapi kan mungkin ada bakterinya, ada virusnya. Nggak semua air itu yang terlihat bersih belum tentu bersih juga di dalam. Gitu, dok. Tapi kalau saya sih dok, cuci mata yang paling asik ke mall dok. Ya. Itu semua orang. Itu cuci mata paling asik dok. Apalagi kalau tanggal awal bulan ya habis gajian. Itu tersalurkan dok cuci matanya. Oke, intermezzo aja. Oke. Nah dok, apa ya tadi juga menjaga kesehatan mata, saya pakai kacamata ya dok. Ada peluang untuk mata minus ya. Nah, selain kacamata, sekarang juga kan menjadi tren bahkannya jadi lifestyle adalah penggunaan kontak lens atau soft lens. Baik yang bening atau ada yang berwarna, macam-macam. Penggunaan kontak lens ini yang dianjurkan itu kira-kira ada kan berapa jam penggunaannya maksimal? Iya dok, jadi memang seperti yang dokter bilang, jadi ada salah satu opsi kalau misalnya kita punya kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu dalam artian matanya minus, matanya plus, atau matanya silindris kan harus pakai kacamata. Tapi kalau misalnya pada beberapa orang dia tidak ingin pakai kacamata, memang bisa pakai kontak lens. Nah kalau kontak lens itu sendiri ya memang dia kan seperti lensa yang langsung ditempel di mata, seperti itu ya dok ya. Tentu dia karena dia menutup permukaan mata kita, terutama yang coklat mata atau kornea kayak begitu ya dok ya. Jadi nanti resiko buat si dry eyes atau mata keringnya juga akan semakin meningkat dok. Selain itu kan pakai kontak lens juga kan harus bertanggung jawab ya dok ya, harus bisa tahu kapan dipasang, kapan dilepas, cara masangnya yang bagus gimana, cara mencuci kontak lensnya yang bagus juga bagaimana. Nah kalau untuk anjuran dalam sehari berapa lama harus pakai kontak lens, sebenarnya tuh tidak ada anjuran ya dok ya. Kan kalau misalnya kayak kita usia dewasa seperti ini tentu kan berangkat kerja misalnya jam 6 atau jam 7 pagi, pulangnya kerja misalnya jam 9, jam 8. Taruhlah 9 jam kerja. 9 jam kerja. Nah kalau sepanjang itu dipakai sebenarnya silakan dok. Tapi seperti yang tadi saya bilang, resiko dry eyes-nya kan tentu akan meningkat. Jadi supaya matanya tidak kering dan nantinya akan bikin matanya jadi perih, jadi merah, jadi iritasi dan sebagainya. Semua orang yang pakai pakai kontak lens tuh biasanya udah tahu dong kalau lagi nggak enak matanya tuh pasti kering, harus tetap diberikan si obat tetes artificial tears secara rutin. Jadi misalnya dalam waktu 9 jam itu mungkin dia netesin obat tetes pelembab matanya per 3 jam kah, atau per 2 jam, atau per 1 jam. Nah itu salah satu cara supaya mengurangi dry eyes-nya dan mengurangi infeksinya juga dok. Jadi secara patokan berapa jam itu kebutuhan dari setiap orang. Tapi asalkan bisa memberikan nutrisi kepada matanya ketika ketempelan si soft contact lens itu tadi. Gitu. Ada case seperti ini dok. Dia pakai soft lens, kecapean, ketiduran, lupa copot soft lensnya atau kontak lensnya. Kalau kejadian seperti ini sering atau terulang, apakah akan mempengaruhi
kornea atau seperti apa, dokter? Iya dok, jadi kalau misalkan memang banyak ya dok ya yang Iya. pakai soft contact lens, yang pakai contact lens karena kecapean akhirnya ketiduran. Terus akhirnya kebawa sampai besok pagi ya. Iya dok. Jadi seperti yang tadi saya bilang tadi dok, karena ditempelin sesuatu di bagian depan mata. Nah itu tentu kalau sepanjang kita tidur itu semua produksi air mata kita jadi rendah dok. Karena selama kita tidur ya semuanya kan dalam fase istirahat ya dok ya, termasuk produksi air mata kita. Nah karena kita lagi tidur produksi air matanya turun, tentu dia akan semakin lengket dok, karena dia kan kering nih matanya. Dia akan semakin lengket tuh di matanya. Nah pas pagi-pagi waktu dia bangun nggak bisa dicopot, bisa jadi seperti itu dok. Jadi memang kalau ada resiko kita nggak bisa bertanggung jawab lepas si kontak lensnya waktu mau tidur, ya sebaiknya jangan pakai kontak lens dok. Jadi pakai kacamata saja. Dan apabila itu terjadi, kalau misalnya kontak lensnya tiba-tiba hilang gitu ya dok ya, tiba-tiba udah naik ke atas ya berarti harus datang poli mata. Oke. Saya pernah baca juga dok, entah lupa di mana sumbernya waktu itu, penggunaan kontak lens yang terlalu lama juga katanya akan merusak kornea atau persarafan di mata. Sehingga tidak dianjurkan, lebih baik pakai kacamata. Itu bagaimana dok? Iya dok, jadi kan memang seperti yang tadi dibilang benda asing yang menempel di mata ya dok ya. Bakal bikin produksi air matanya turun, maka bakal bikin matanya jadi lebih kering. Nah kalau misalnya mata kita kering dalam jangka waktu yang lama, tentu kan dia kan air mata kita tuh sendiri sebenarnya ada lubrikan, ada buat untuk matikan bakteri, virus dan sebagainya dok ya. Kalau produksinya turun jadi lebih kering, tentu si enzim-enzim buat makan bakteri, makan virus dan sebagainya tidak bekerja, resiko infeksinya juga makin tinggi dok. Jadi bisa jadi keratitis namanya dok kalau penyakit yang mengenai dari mata, dari soft contact lens ini. Jadi dampaknya bisa tadi ya, jadi keratitis itu. Jadi keratitis dok, dan kalau keratitis ini terjadi dan tidak diobatin, nanti dia akan bikin sikatrik ujung-ujungnya dok. Dan itu kalau ada sikatrik ibarat bekas luka, dia luas di depan mata kita atau di kornea. Nah itu akan menghalangi penglihatan kita, jadinya nanti kita bakal buram seumur hidup dok. Jadi memang penggunaan kontak lens ini harus hati-hati dan harus bertanggung jawab. Seperti itu. Betul penting banget. Ya mengingat dok, pepatah kan bilang mata adalah jendelanya hati. Ya itulah orang tuh selalu bilang kesan pertama pada pandangan, love at the first sight ya. Nah supaya kesehatan mata kita sehat dok, perlu nggak sih kita ada tambahan suplemen, minum obat atau vitamin khusus, atau mungkin lewat obat tetes mata untuk membuat kesehatan mata kita lebih bagus gitu loh, lebih jernih, lebih terang gitu loh. Iya dok, jadi memang kan kalau sekarang memang banyak produk-produk di luar sana ya dok ya. Ada multivitamin, suplemen buat mata. Tapi apakah sebenarnya kita butuh, itu sebenarnya kembali ke diri sendiri ya dok ya, opsional sebenarnya. Karena kalau misalnya kita di usia produktif seperti ini, kita kan makannya masih bagus ya dok ya. Maksudnya kita masih bisa makan baik, bisa minum dengan baik. Dan semua nutrisi untuk mata tuh sebenarnya ya bisa ditemukan di makanan di sekitaran kita. Sebenarnya untuk nutrisi mata itu butuhnya buah-buahan atau sayur-sayuran yang warnanya merah. Contohnya kayak wortel atau tomat, cherry, kayak seperti itu dok. Jadi kalau misalnya ingin menambah kesehatan mata dengan cara makan makanan yang tadi, ya silakan sebenarnya. Tapi kalaupun tidak makan buah-buahan tadi, ya nggak apa-apa juga dok. Karena kan di usia-usia produktif seperti kita, nutrisinya masih terjaga seperti itu dok. Ataupun mau nambah suplemen vitamin dari tablet yang ada di luaran sana, juga boleh silakan. Cuma untuk benefit lebih lanjutnya lagi, apakah nanti matanya dari minus sampai jadi tidak minus lagi, itu sebenarnya nggak ada sih dok. Jadi lebih kepada untuk vitamin kesehatan mata saja. Mungkin terkecuali dengan tindakan khusus ya dok ya. Iya dok, seperti lasik ya. Lasik, kalau misalnya ingin benar-benar tidak pakai kacamata. Oke, untuk lasik sendiri dok, ada anjuran usia berapa, minimal atau maksimal minus berapa begitu dok? Mungkin bisa diceritakan. Iya dok, jadi kalau selain opsi kacamata sama lensa kontak, kalau misalnya ada pada beberapa orang yang misalnya usianya sudah minimal 18 tahun ya dok ya, terus ingin lepas dari kacamatanya, ada metode lain namanya lasik dok. Jadi lasik ini merupakan satu prosedur, jadi nanti
bagian kornea kita dikikis sedikit dok. Nah syarat dari LASIK itu seperti yang tadi saya bilang, minimal usianya 18 tahun. Terus kalau untuk maksimal minus yang bisa ditangani dengan LASIK itu cuma maksimal minus 12. Jadi kalau ada orang-orang minusnya 20, minusnya 16, berharap di LASIK nanti nggak pakai kacamata, kemungkinan besar nggak bisa di LASIK dok. Jadi memang harus terus menggunakan kacamata. Batas usia maksimal di LASIK seberapa dok? Kalau untuk maksimal di LASIK sih sebenarnya tidak ada usianya dok. Cuma kan bergantung sama kebutuhannya juga. Balik lagi dok, kalau misalnya usia 60 tahun gitu dok, kan kita sebenarnya 60 tahun udah nggak perlu, maksudnya nggak perlu bekerja, nggak perlu clear vision juga. Jadi kalau misalnya umur 60 tahun ingin di LASIK ya sebenarnya tidak masalah, tapi kan secara benefitnya udah nggak terlalu dibutuhkan dibandingkan sama orang-orang yang usianya misalnya 20, 30 atau 40 tahun. Itu dok untuk masalah produktivitas. Oke, satu lagi yang terakhir mungkin dok. Untuk orang-orang yang kebanyakan beraktivitas di luar ruangan, di outdoor, terpapar dengan cahaya matahari langsung, debu kendaraannya, katakanlah mereka yang di jalanan lah ya, polisi lalu lintas, ataupun mungkin mereka yang ojek online, supaya matanya sehat, tidak mudah terpapar dengan bakteri. Apa dok anjuran-anjurannya? Iya dok, jadi kalau kalau dari yang cerita dokter untuk orang-orang yang kerjanya banyak terpapar dengan debu gitu ya dok ya, atau cahaya matahari yang panas. Jadi salah satu caranya ya mungkin menggunakan kacamata pelindung dok. Jadi meskipun misalnya dia tidak pakai, udah periksa mata nih dok, nggak ada minus, nggak ada apapun, tapi kacamata pelindung yang beneran nggak ada nilainya gitu dok ya, kosongan, tapi dipakai untuk melindungi mata ya silakan sebenarnya dok. Jadi supaya tidak terpapar terhadap debu, terhadap panas, keringat dan sebagainya. Jadi kacamata yang pelindung. lensa monokrom agak gelap gitu ya dok? Ya boleh, silakan anti glare gitu ya dok ya. Jadi supaya tidak silau itu boleh dilakukan sebenarnya. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya dok obrolan kita. Mudah-mudahan di tahun ini tema menjaga kesehatan mata di era digital ya, Sobat Sentra bisa menerapkan ataupun juga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Pauline tadi bisa dipraktekkan mungkin dok, apalagi yang sudah ada kelainan refraksi, rajin kontrol ya, dan sebagai tambahan suplemen mungkin tadi ya dok mengkonsumsi zat-zat makanan yang berwarna merah ya, meskipun itu tidak membuat kita yang pakai kacamata jadi hilang. Oke, terima kasih Dokter Pauline untuk sharing-sharingnya. Jangan kapok ya dok kalau kita undang lagi. Baik, demikian Sentra Stage kali ini. Dokter Pauline, Dokter Helmi pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.